Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Dewiana Raharjo dengan NIM 2503010200372 PJJS1 Akuntansi AK 703 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan IT. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Dalam ALK, tujuan utama dilakukannya ALK adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Kemudian, dalam analisis laporan keuangan, fokusnya adalah untuk memahami kondisi keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh dan kita akan mempelajari bagaimana perusahaan mengelola asetnya. Apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, bagaimana profitabilitasnya, serta apakah perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk melihat tren keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa mengetahui apakah kinerja perusahaan sedang meningkat atau justru menurun. Semua hal penting ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, maupun pihak lainnya. Selanjutnya, bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan? Pertama, kita harus mengumpulkan laporan keuangannya, yaitu ada neraca, laba rugi, dan arus kas. Ketiga laporan ini akan memberikan gambaran yang lengkap tentang posisi dan kinerja perusahaan. Kemudian dilakukan trend analysis, yaitu membandingkan data keuangan dari tahun ke tahun untuk melihat apakah terdapat perubahan yang terjadi. Kita juga akan melakukan benchmarking, yaitu melakukan perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan pesaingnya atau dengan standar industri. Setelah itu, kita menghitung rasio-rasio keuangan yang akan memberikan informasi lebih spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hasil analisis ini kemudian akan digunakan untuk menyimpulkan apakah perusahaan saat ini berada dalam kondisi yang baik atau perlu perbaikan. Selanjutnya mengenai metode dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Di analisis horizontal, kita akan membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi, baik kenaikan maupun penurunan, baik secara angka maupun secara persentase. Dengan analisis ini, kita akan mengetahui apakah perusahaan mengalami pertumbuhan atau justru mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Misalnya, jika penjualan meningkat 10% dan laba bersih naik 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bisa melihat adanya tren positif. Tapi sebaliknya, jika ada penurunan signifikan, itu berarti ada tanda-tanda masalah yang perlu diperhatikan. Yang kedua ada analisis vertikal. Di analisis vertikal, ini adalah teknik analisis di mana setiap komponen dalam laporan keuangan dihitung dalam persentase terhadap totalnya. Contohnya, dalam laporan laba rugi, setiap biaya dibandingkan dengan total penjualan. Dalam neraca, setiap aset dihitung sebagai persentase dari total aset. Analisis ini akan membantu kita untuk memahami struktur keuangan perusahaan dalam satu periode. Seperti berapa persen sebenarnya biaya produksi terhadap penjualan atau berapa persen porsi aset lancar dibandingkan dengan aset total. Analisis vertikal sangat-sangat membantu untuk kita menilai efisiensi biaya dan komposisi aset atau kewajiban perusahaan. Selanjutnya mengenai rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan.
Di rasio keuangan ini dibagi menjadi 4. Ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama mengenai rasio likuiditas, yang berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek melalui adanya perbandingan efek, kas, serta hutang-hutang piutang jangka pendek. Jadi kita ingin cari tahu bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya ada current ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Nah, di contoh yang ada di slide ini, perusahaan memiliki current ratio dari 120 juta dibandingkan dengan kewajiban lancar 60 juta, didapat nilai sebesar 2. Artinya setiap Rp1 kewajiban jangka pendek bisa ditutup dengan Rp2 aktiva lancar. Ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditasnya cukup baik. Kemudian yang kedua ada quick ratio, yaitu aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi kewajiban lancar. Di contoh ini, nilai quick ratio-nya adalah 1,5 yang menunjukkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Misalnya ada net profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan, nilainya 25%. Artinya, dari setiap Rp1 penjualan, perusahaan akan memperoleh laba bersih sebesar 25%. Kemudian ada return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Hasilnya 10% yang menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Ada juga yang terakhir ROE atau return on equity, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas dengan hasil 16,7%, yaitu artinya perusahaan mampu memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik bagi pemegang saham. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan aset atau ekuitasnya. Contohnya ada debt to asset ratio sebesar 40%, artinya 40% aset perusahaan berasal dari pendanaan utang. Ini masih dalam kategori sehat. Kemudian debt to equity ratio atau DER sebesar 0,67 yang berarti utang perusahaan hanya 67% dari total modal pemilik. Artinya semakin rendah angka ini berarti semakin aman struktur permodalannya. Selanjutnya yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio ini akan menunjukkan seberapa efisiensi sebetulnya perusahaan dalam menggunakan aset dan persediaannya untuk menghasilkan penjualan. Misalnya, ada total asset turnover sebesar 0,4 yang didapat dari perhitungan penjualan dibagi dengan total aset. Artinya, aset perusahaan berputar 0,4 kali dalam setahun untuk menghasilkan penjualan. Meskipun tidak tinggi, angka ini bisa ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan penggunaan asetnya. Kemudian yang kedua ada inventory turnover yang didapatkan dengan cara dihitung HPP dibandingkan dengan persediaannya. Maka didapatkan ada inventory turnover sebanyak 3,33 kali. Artinya, persediaan perusahaan terjual habis sekitar 3 kali dalam setahun. Semakin tinggi angka ini, semakin baik pula perusahaan dalam mengelola persediaan. Kesimpulannya, analisis laporan keuangan sangat penting untuk memahami kondisi sebenarnya perusahaan. Melalui berbagai jenis rasio, kita bisa menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan adanya risiko yang dimiliki perusahaan.
Informasi ini sangat berguna dari sisi untuk pengambilan keputusan. Seandainya kita bertindak sebagai manajemen, investor, kreditur, maupun pihak lainnya. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis laporan keuangan berdasarkan IT. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan.